Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dua kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha atau penderitaan. Dan yang kedua adalah kebenaran mulia tentang asal mula atau sebab dari dukkha. Jadi dari kebenaran mulia yang pertama yang patut mendapat perhatian adalah kata-kata sangkitina ya pancupadana khanda dukkha. Ya, jadi secara singkat 5 gugus kemelekatan subjek dari kemelekatan, 5 gugus kehidupan subjek dari kemelekatan dikatakan sebagai dukkha. Nah, 5 gugus kehidupan ini tentunya ada di mana-mana. Ya. Jadi itu yang menjadi yang harus menjadi perhatian kita. Dan juga pembahasan tentang 4 kebenaran mulia ini tentunya harus kita ingat bahwa itu berkaitan hanya dengan makhluk hidup. Ya. Jadi kita tidak mengatakan meja ini dukkha, kursi ini dukkha, ada gunung itu dukkha. Kita tidak mengatakan demikian. Meskipun ya mereka adalah bagian dari 5 gugus kehidupan, bagian dari materi sebetulnya, tetapi kita tidak concern dengan masalah yang seperti itu, tetapi lebih melihat 5 gugus kehidupan ini adalah yang membentuk apa yang disebut dengan makhluk hidup. Ya, karena dengan demikian ya kita sendiri merupakan ya bentukan atau gabungan kombinasi dari 5 gugus kehidupan ini. Nah, karena kita mengetahui itu, kita berlatih, memberikan pengamatan, sehingga kita melihat dengan sesungguhnya, dengan pengalaman sendiri bahwa 5 gugus kehidupan itu ya benar tentang dukkha. Ya, nah itu hal yang ya perlu menjadi perhatian kita di situ. Ya, itu yang menyebabkan kita timbul disebut sangwega, untuk berlatih, untuk terlepas dari dukkha, karena kita melihat 5 gugus kehidupan tersebut. Ya, hal-hal yang di luar pada umumnya adalah justru mendatangkan ya kesulitan dalam bentuk yang kedua tadi, yaitu sebab dari dukkha tadi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh, ya, tanpa memberikan perhatian yang benar, ya, maka hal itu akan menyebabkan munculnya nafsu keserakahan atau tanha tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang sebab dari dukkha atau asal mula dukkha. Ya, di situ diketahui bahwa apa yang menjadi asal mula dari dukkha dikatakan tanha atau nafsu keserakahan, yang dibedakan menjadi 3, yaitu kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha. Kama tanha adalah nafsu keserakahan pada hal-hal yang bersifat indriawi. Ya. Vibhava tanha, bhava tanha adalah nafsu keserakahan pada keberadaan atau kehidupan yang bertautan dengan pandangan salah tentang kekekalan atau sasata didik. Ya, dan yang ketiga adalah nafsu keserakahan akan kemusnahan atau ketiadaan, ketidakberadaan, yaitu yang bertautan dengan pandangan salah tentang ya kemusnahan atau ujeda didi. Nah, apapun bentuk tanha
atau nafsu keserakahan yang kita miliki, apakah yang tipe yang pertama, yang kedua ataupun ketiga, akan menyebabkan kelahiran kembali. Dan kalau ada kelahiran kembali tentunya ya jati atau kelahiran kembali itu merupakan ya awal dari munculnya penderitaan. Maka kalau kita kembali pada yang pertama, jati, ada dikatakan jati duka. Ya. Nah, kelahiran itu sendiri sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai duka, tetapi karena setelah kelahiran menjadi sepanjang kehidupan kita merasakan berbagai macam hal. Nah, itu yang menyebabkan kemudian dikatakan jati sebagai duka. Ya. Nah, meskipun kita memiliki pandangan tentang kemusnahan, ya, uceda didi, atau di situ adalah wibawa tanha. Ya, kalau kita memiliki keserakahan, nafsu keserakahan yang bertautan dengan ya pandangan salah tentang kemusnahan tersebut, meskipun demikian, ketika kita meninggal, kita justru akan terlahir lagi. Karena nafsu keserakahan itu yang merupakan sebabnya. Ya. Yang menyebabkan kita terlahir lagi dan berulang lagi adalah karena nafsu keserakahan atau tanha tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kebenaran mulia yang ketiga adalah nirodha saca. Ya, di dalam sutta dikatakan idang kopana bikawe, ya, duka nirodang arya saca. Ya. Jadi ini adalah kebenaran mulia tentang akhir atau terhentinya duka. Jadi nirodha saca adalah, nirodha di situ adalah terhentinya sebetulnya, atau sebetulnya bisa dikatakan sebagai akhir dari duka. Nah, maka di dalam sutta didefinisikan yang disebut nirodha saca adalah yotasa yewa tanhaya asesa wiraga nirodo cago padini sago mudi analayo, dikatakan demikian. Yotasa yewa tanhaya, tasa yewa tanhaya. Ya, tanha yang itu sebetulnya. Jadi tidak ada yang lainnya. Jadi ditegaskan lagi di situ yotasa yewa tanhaya, bahwa tanha yang itu bukan yang lainnya. Asisa wiraga. Ya. Asisa adalah tidak tersisa, tanpa sisa. Wiraga di situ adalah tanpa keinginan, atau raga di situ memiliki dua arti. Yang satu biasanya kita artikan suatu nafsu keinginan kuat, demikian. Atau yang kedua, arti dari raga adalah warna, ya, noda warna, demikian. Jadi raga juga artinya adalah warna. Wiraga tidak ada warna. Maka di dalam beberapa penerjemahan sutta, wiraga di situ sering diartikan sebagai, dalam bahasa Inggris, fading away, karena pemahaman dari raga di situ sebagai suatu warna yang akan memudar, dikatakan demikian. Nah, namun demikian dari kata-kata asesa wiraga, maka kalau kita artikan dia sebagai warna, noda, sepertinya noda batin yang diumpamakan sebagai suatu warna, maka bukan berarti memudar sebetulnya, tetapi ya hilang saja, hilang dengan secara total. Karena kekotoran batin itu dihilangkan atau dikikis secara total, bukan dikikis dengan cara memudar. Begitu dia kekotoran batin tersebut dikikis, dia hilang total.
bukan memudar, tetapi dia hilang total. Maka ya kita terjemahkan sebetulnya dari kata itu kita bisa terjemahkan sebagai ya asesa wiraga, ya sebagai ketiadaan ya nafsu adalah secara total. Ya tidak ada lagi. Ya. Asesa wiraga niroda. Cago adalah kita melepaskan, yang meninggalkan adalah kita meninggalkannya. Kita meninggalkan dari tanha tadi. Tanha yang itu kita tinggalkan. Cago. Ditegaskan lagi patini sago. Ini sebetulnya kata-kata yang mirip satu dengan yang lainnya sebetulnya. Ya, jadi cago kalau kita terjemahkan sebagai meninggalkan, patini sago kita melepaskan, kita bisa artikan demikian, melepaskan tanha itu. Ya, tanpa sisa, kita lepaskan tanpa sisa. Ya, cago kita tinggalkan tanpa sisa, kita buang tanpa sisa. Patini sago kita lepaskan tanpa sisa. Cago, patini sago, muti. Muti adalah bebas. Ya. Kita bebas dari tanha tadi secara total. Kita bebas secara total. Ya. Ya, cago, patini sago, muti, analayo. Analayo adalah kita tidak ada kita bebas dari tanha tadi, kita bebas dari nafsu keserakahan tadi. Tidak ada kemelekatan lagi akan akan nafsu keserakahan tadi secara total. Jadi Buddha mengatakan itu berulang kali untuk menegaskan bahwa kita betul-betul ketika mencapai pemahaman tentang nirodha saja, ya berarti kita betul-betul sudah ya meninggalkan secara total, ya lepas secara total, bebas secara total, ya tidak ada kemelekatan secara total. Jadi betul-betul murni di situ. Jadi akhir atau terhentinya tanha, terhentinya dukkha didefinisikan sebagai tidak ada lagi tanha, ya musnahnya tanha. Jadi itu, jadi di situ akhir dari dukkha biasa kita sebut sebagai nibbana. Ya. Nah, berarti juga nibbana tersebut yang diartikan menurut Nirodha Saca itu adalah tidak adanya tanha. Kalau kita tidak ada tanha, berarti kita mencapai nibbana. Tentunya kalau tanha muncul, ya, nafsu keserakahan muncul, tentu dia akan muncul bersama dengan moha, kegelapan batin. Dengan demikian kalau kita bebas dari tanha secara total, berarti kita juga bebas secara total dari moha atau awija itu. Ya. Jadi itu yang diartikan sebagai akhir dari atau terhentinya penderitaan atau dukkha, ya, dengan tercapainya nibbana. Nah, nibbana di dalam Abhidhamma Sanggaha, ya, nibbana didefinisikan sebagai nibbanang pana lokutara sangkadang. Ya. Kemudian lokutara sangkadang maksudnya nibbana ini dalam batasan, katalah sesuatu yang bersifat lokutara, ya disebut lokutara nibbana. Kemudian catu maganya nina, ya catu maganya nina, ya dengan 4 pengetahuan maga atau jalan, catu maganya nina, sacika dabang, ya untuk atau yang seharusnya atau untuk direalisasikan. Jadi catu maganya nina sacika dabang, untuk direalisasikan, dicapai, dipahami dengan pengetahuan 4 jalan. Jadi nibbana itu adalah sesuatu yang lokutara, supraduniawi,
sesuatu yang tidak berkondisi. Ya. Satu maganya nena sacikadabang yang untuk direalisasikan dengan pengetahuan ya, tentang 4 jalan. Ya, tidak dengan yang lain. Kita dapat memahami, merealisasikan nibbana yaitu dengan pencapaian maga. Ya, 4 maga yang ada di situ. Ya, kemudian maga palanang alambana budang. Ya, alambana budang atau aramana alambana sama. Budang menjadi objek. Jadi nibbana itu adalah objek maga palanang dari maga dan pala. Jadi maga dan pala dia akan mengambil objeknya apa? Nibbana. Jadi, objeknya bukan lagi 5 gugus kehidupan lagi. Maka itu dikatakan nibbana itu adalah supraduniawi lokutara. Ya. Jadi selama kita berwipasana, ya objek kita apa? Sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu 5 gugus kehidupan. Nibbana tidak bisa menjadi objek di dalam wipasana. Ya, karena dia lokutara. Dan tentunya karena belum dicapai. Maka dia hanya akan bisa dijadikan objek setelah dia dicapai. Ya. Nah, maka itulah maga palanang alambana budang. Dia menjadi objek ya dari maga dan pala. Kemudian wana sangkataya tanhaya nikantata nibananti pawucati. Ya. Wana sangkataya yang merupakan suatu kekusutan. Ya. Tanhaya nikantata nibananti pawucati. Disebut nibananti pawucati. Ia disebut nibbana. Ya. Nikantata karena kita meninggalkan bebas tanhaya dari tanha. Maka nibbana disebut demikian karena kita meninggalkan, kita lepas dari tanha yang merupakan suatu kekusutan. Ya, jadi karena ada tanha menyebabkan kekusutan dikatakan demikian. Kekusutan ya karena menjadi kita terlahir kembali, kita menjadi dalam kehidupan ini juga selalu mendambakan, menginginkan semuanya, segala sesuatu yang bisa membahagiakan kita ini. Ya. Dan tanpa mengetahui bahwa keinginan-keinginan yang bersifat indriawi ataupun keinginan yang bertautan dengan sasata diti dan ucida diti, apapun jenis tanha atau nafsu keserakahan tersebut, ya itu yang membawa kekusutan, artinya akan membawa penderitaan, duka di dalam kehidupan saat ini, maupun menyebabkan kelahiran kembali yang menjadi sebab dari duka ya, di kehidupan selanjutnya. Jadi itulah mengapa disebut sebagai wana sangkataya tanha. Tanha tersebut disebut sebagai wana. Ya, wana di situ adalah kekusutan. Itulah maka di dalam menganalisis nibbana tadi, maka sering kita mengatakan nibbana dari kata ni dan wana. Ya, dari ni dan wana digabung menjadi nibbana. Ya, jadi kata wa-nya ini berubah menjadi ba. Ya, kemudian dibuat 2 kali double menjadi nibbana. Ya, jadi nibbana adalah nir di situ adalah bebas, wana adalah kekusutan, bebas dari kekusutan, sebetulnya demikian. Maka istilah nibbana ada yang kita temukan di dalam Tipitaka berbagai macam. Nibbana sendiri merupakan bentuk kata yang ya bisa dikatakan bersifat negatif sebetulnya. Ya, karena ada kata nir di situ atau ni tadi yang bersifat tidak. Tetapi juga ada kata-kata yang bersifat positif. Ya misalnya santi itu. Ya, santi adalah kedamaian. Itu dalam
juga dalam pengertian tertentu adalah arti dari nibbana. Ya, jadi tidak ada kata negatifnya. Jadi di situ bersifat kata positif. Atau panita. Panita ada sesuatu yang unggul demikian, semacam demikian. Atau dalam bentuk yang lain ada disebut dosa kayo, ya. Tanha kayo, dosa kayo, moha kayo, demikian. Jadi hancurnya tanha, hancurnya dosa, hancurnya moha, demikian. Jadi dikatakan demikian. Namun demikian kita mengetahui kalau nibbana di sini dikatakan nibbana adalah lokutara sangkadang, merupakan sesuatu yang bersifat lokutara. Kalau dia sesuatu yang bersifat lokutara, maka dia sesuatu yang tidak berkondisi. Ya, sesuatu yang kekal, tidak berkondisi. Maka dia pun juga bebas dari sesuatu yang positif ataupun negatif. Tidak ada positif, tidak ada negatif. Ya, namun demikian dalam penyebutan dalam bahasa awam, ya maka muncul kata-kata tersebut nibbana, atau kata santi, panita, tanha kayo, roga kayo, dosa kayo, moha kayo, dan demikian. Ya. Nah maka ini yang harus kita capai di dalam kehidupan sekarang ini adalah ya akhir dari duka ini, terhentinya dari duka. Bagaimana mengusahakannya? Kita harus berusaha dengan berlatih meditasi vipassana ini untuk menghilangkan tanha tadi. Ya, karena dengan hilangnya tidak adanya tanha secara total, maka di situ kita mencapai nibbana atau merealisasikan akhir dari duka. Ya. Nah, nibbana sering dikatakan dibedakan menjadi dua yang disebut sa-upadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Sa-upadisesa nibbana adalah nibbana dengan gugus kehidupan yang masih tersisa. Jadi kalau seseorang berusaha, sekarang saudara-saudara sekalian berlatih meditasi ya dengan gigih sehingga pada akhirnya bisa mencapai merealisasikan misalnya Sotapati Magga ya, atau Sakadagami Magga, Anagami Magga atau Arahata Magga. Maka ketika mencapai tingkat-tingkat di situ sehingga akhirnya telah mencapai tingkat yang tertinggi pencapaian Arahata Magga, ya maka di situ tidak ada tanha secara total, tidak ada tanha lagi. Namun demikian pencapaian di situ bukan berarti kita kemudian mati meninggal di situ, bukan berarti demikian. Kita masih terus menjalani kehidupan ini. Jadi kita sudah mencapai tingkat kesucian arahata, ya kita sudah bebas secara total dari tanha. Namun demikian kita masih menjalani sisa kehidupan ini. Nah itu yang disebut sebagai sa-upadisesa nibbana. Ya, di mana kita sudah mencapai atau merealisasikan nibbana, namun demikian masih tersisa. 5 gugus kehidupan ini masih ada pada diri kita. Ya. Nah maka sa-upadisesa nibbana juga sering disebut sebagai kilesa nibbana. Karena bukan saja tanha atau nafsu keserakahan yang sudah dihilangkan secara total, tetapi juga kekotoran-kekotoran batin yang lainnya secara keseluruhan telah total dihilangkan. Maka dikatakan kilesa nibbana. Ya, akhir ya dari kilesa, sudah tidak ada kilesa. Namun 5 gugus kehidupan kita ini masih ada selama sisa dari hidup kita ini. Maka dia disebut sebagai sa-upadisesa nibbana. Ya, nah maka yang kedua yang disebut anupadisesa nibbana. Ya. Nah, seperti Buddha atau para arahanta, ya Bante Sariputta, Bante Moggallana dan lainnya, ya setelah mencapai tingkat sucian arahata dan masih menjalani kehidupan sisa kehidupannya, ya di situ nibbana yang ada yang dicapainya disebut sa-upadisesa nibbana. Namun demikian ketika ya katakanlah janaka kamanya habis, ya, ketika
kekuatan dari kama produktifnya ini sudah habis dan harus meninggal dunia, maka pada saat seorang araha meninggal dunia, maka di situ nibbana yang ada di situ disebut anupadisesa nibbana. Ya, di mana diartikan sebagai nibbana dengan tidak ada lagi ya gugus kehidupan yang tersisa. Ya, artinya ketika seorang araha meninggal dunia, maka tidak ada lagi 5 gugus kehidupan yang tersisa. Dia tidak akan terlahir lagi. Ya, jadi apa yang mereka lakukan selama kehidupannya setelah mencapai tingkat kesucian arahata merupakan bentuk perbuatan baik, tetapi karena tidak didasarkan, tidak memiliki akar ya loba, dosa ataupun moha, maka apa yang dilakukan tersebut merupakan dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan yang bersifat fungsional saja. Jadi apapun yang dia lakukan tentunya suatu bentuk perbuatan baik atau kebajikan, namun tidak memiliki kekuatan untuk memberikan hasil lagi. Sehingga jenis kesadaran yang terjadi ketika seseorang telah mencapai tingkat kesucian arahata, dia disebut sebagai kiriya cita atau kesadaran fungsional. Dia hanya suatu bentuk perbuatan saja, hanya menjalankan fungsi saja, tanpa adanya suatu akar yang tidak baik yang bertautan dengan kesadaran di situ. Ya, akar baik maupun akar tidak baik sebetulnya. Sehingga tidak akan memberikan hasil lagi. Itulah mengapa ketika seorang araha meninggal dunia, maka ya, seperti diumpamakan seperti lampu minyak yang minyaknya habis dan sumbunya pun sudah habis. Maka sudah tidak bisa menyala lagi. Ya, maka sudah tidak ada kelahiran lagi bagi mereka yang telah mencapai tingkat kesucian arahata. Ya. Jadi itulah sebenarnya 2 macam ya nibbana yang juga sering disebut sebagai akhir dari penderitaan atau akhir dari tanha nafsu keserakahan. Ya, jadi ada 2 bentuk penghentian atau 2 bentuk ya niroda, yaitu penghentian atau akhir dari penderitaan, ya, dan akhir dari nafsu keserakahan di situ. Ya, ketika seseorang ya mencapai tingkat sucian arahata, nah itulah sebetulnya merupakan puncak dari yang disebut akhir dari penderitaan maupun akhir dari nafsu keserakahan di situ. Nah, kemudian yang keempat, kebenaran mulia yang keempat adalah disebut magga saca. Ya, idangko panabikawe duka niroda gamini patipada arya sacang. Ya, para biku ini adalah ya jalan menuju akhir dari penderitaan. Ya, apakah jalan menuju akhir dari penderitaan? Ya, ayamewa arya adangi komago. Ya, ini adalah jalan mulia yang berfaktor 8. Jadi jalan untuk menuju akhir dari penderitaan, jalan menuju terhentinya penderitaan adalah apa? Jalan mulia yang berfaktor 8 lagi. Nah, kita sudah membahas jalan mulia yang berfaktor 8. Nah, namun demikian dari 4 kebenaran mulia ini, ya, maka yang 2 yang pertama, ya duka saca dan samudaya saca, yang pertama dan kedua, dia merupakan bentuk yang bersifat lokia atau duniawi. Ya, dia berkondisi, suatu yang berkondisi. Jadi kebenaran mulia yang pertama merupakan akibat,
kebenaran mulia yang kedua adalah sebab. Nah, keduanya merupakan hal yang bersifat duniawi. Namun yang ketiga dan yang keempat, niroda saca dan magga saca, ini adalah sebetulnya kebenaran mulia yang bersifat lokutara. Ya. Jadi di situ Buddha mengatakan bahwa jalan menuju akhir dari penderitaan, jalannya apa? Jalan mulia yang berfaktor 8. Jadi pasti jalan mulia yang berfaktor 8 yang disebutkan di situ adalah pasti menghantarkan kita pada akhir dari penderitaan. Ya, jadi niroda saca adalah akhir dari penderitaan. Jadi itu sebagai suatu akibat, ya, dan magga saca sebagai sebab. Jadi sebab dan akibat lagi. Jadi pasti di situ. Nah, namun demikian apa yang kita lakukan sekarang, ya, jalan mulia yang berfaktor 8 yang kita terapkan di dalam kita berlatih meditasi vipassana ini bukanlah yang bersifat lokutara. Ini masih bersifat lokia atau duniawi. Jadi itulah maka kita harus menjaga gitu. Harus menjaga jalan mulia yang berfaktor 8 ini agar dapat berfungsi, bekerja dengan harmonis, itu kan demikian. Tetapi kalau dia bersifat sesuatu yang bersifat lokutara, ya maka dia akan terjadi pada saat apa? Pada saat pencapaian magga nyana, magga cita. Ketika magga cita, kesadaran jalan atau pengetahuan jalan muncul, maka di situ jalan mulia yang berfaktor 8 yang bersifat lokutara akan muncul di situ. Maka jalan mulia yang berfaktor 8 itu pasti membawa kepada akhir dari penderitaan. Jadi namun demikian untuk bisa mencapai jalan mulia yang berfaktor 8 yang bersifat lokutara tadi, tentunya kita harus mengusahakan dari vipassana yang kita lakukan ini. Ya. Jadi dari yang bersifat lokia kita kembangkan sehingga dia mencapai mencapai suatu kematangan. Ya, ketika dia matang, jalan mulia berfaktor 8 ini menjadi sesuatu faktor 8 faktor jalan yang matang, maka dia akan menjadi sesuatu yang bersifat lokutara, yaitu berarti suatu pencapaian dari magga cita tadi. Ya. Nah, ketika magga cita muncul, maka seperti tadi definisi dari nibbana, maka magga dia akan memegang suatu objek. Nah, objek dari magga adalah nibbana. Jadi bukan lagi 5 gugus kehidupan sebagai objeknya, tetapi apa yang dipegang, yang menjadi objek dari magga adalah nibbana, sesuatu yang lokutara. Dan ketika magga cita tadi muncul, maka bersamaan dengan di situ, maka kekotoran batin, tanha tadi, ya, di situ dikikis, di situ dihilangkan. Jadi kekotoran batin dihilangkan secara total bersama dengan munculnya magga. Jadi magga di situ memiliki 2 fungsi yang terjadi pada satu saat kesadaran, yaitu memegang nibbana sebagai objek dan bertindak untuk mengikis kekotoran batin. Ya, jadi itulah magga cita merupakan suatu bentuk kesadaran yang sangat kuat, ya, sangat powerful, karena dia yang bertugas untuk mengikis kekotoran batin dan yang pertama untuk memegang nibbana sebagai objeknya. Ya, itu adalah magga cita. Nah, tentunya sesuai dengan pencapaian tingkat magganya, maka kekotoran batin yang dikikis secara tuntas tadi ya bergantung pada pencapaian, apakah dia pemasuk arus sotapati ataukah
yang sekali kembali sakadagami, yang tidak kembali ya anagami atau tingkat yang tertinggi arhata. Jadi bergantung dari situ. Nah itulah yang disebut sebagai sebetulnya Arya Satsa, Arya Magga adalah demikian. Jadi ingat lagi pada pembahasan yang lalu, saya menyebutkan bahwa ada yang disebut Mula Magga, ya, kemudian Pubbabhagga Magga dan Arya Magga. Nah untuk mencapai Arya Magga yang sesungguhnya ini, Arya Magga yang memegang nibbana sebagai objek dan yang mampu membasmi, memusnahkan, menghilangkan kekotoran batin. Untuk mencapai itu maka kita harus menjalankan Vipassana sebagai Pubbabhagga Magga. Jadi jalan pendahulu kita adalah Vipassana. Kita mengusahakan jalan mulia yang berfaktor 8 ini diterapkan di dalam bervipassana. Jadi jalan mulia yang berfaktor 8 saja ya tidak bisa digunakan untuk mencapai nibbana. Caranya bagaimana? Harus kita tahu caranya, yaitu apa? Dengan bervipassana. Jadi jalan mulia berfaktor 8 ini kita terapkan di dalam bervipassana sehingga akan mencapai Pubbabhagga Magga ini, jalan pendahulu ini akan akhirnya berubah menjadi Arya Magga. Demikian pula Pubbabhagga Magga, bagaimana kita bisa menjalankan Vipassana dengan baik, maka dia membutuhkan suatu landasan yang kuat. Ya ini disebut sebagai jalan dasar. Ya, jalan dasar tadi apa? Yaitu Kammasakata Samadhiti ya, dan Sila. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar, keyakinan akan kama ya sebagai milik kita sendiri. Ya, dan sila ya moralitas, disiplin moral ini sebagai landasannya. Jadi dengan adanya jalan dasar tadi maka kita baru dapat bervipassana dengan baik. Ketika kita melaksanakan vipassana dengan menerapkan jalan mulia yang berfaktor 8 secara harmonis, nah maka itu akan secara bertahap membawa kepada kematangan-kematangan dalam vipassana dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan vipassana. Dari pengetahuan pembedaan ya, nama dan rupa, ya, tentang sebab dan akibat, pemahaman tentang bahwa 5 gugus kehidupan ini sebagai sesuatu yang tidak kekal, ya, sesuatu yang tidak memuaskan atau penderitaan, dan sesuatu yang merupakan tanpa inti. Ya. Kemudian secara bertahap ya kita lanjutkan latihan vipassana kita yang menyebabkan kematangan itu hingga mencapai Sangkarupeka Ñana. Ya. Tingkat pengetahuan tentang ya keseimbangan, ketenangan, keseimbangan, ketenang-seimbangan batin kita akan sangkara, akan segala sesuatu yang berkondisi. Jadi batin kita pada tingkat pencapaian di situ tidak diganggu lagi oleh antara suka tidak suka terhadap 5 gugus kehidupan ini. Batin kita menjadi seimbang terhadap objek meditasi kita 5 gugus kehidupan tadi. Nah, disitulah maka ketika puncak dari kematangan vipassana kita tercapai, maka akan muncul kemudian Anuloma Ñana, ya, Gotrabu Ñana, dan pencapaian Magga Ñana. Ya. Nah, itu tahapan yang harus dilalui bagi kita untuk menuju akhir dari penderitaan atau duka niroda tadi. Ya. Nah, jadi dari Dhammacakkappavattana Sutta ini ya secara urutan pertama kali Buddha membabarkan tentang 2 ekstrim ya. Kemudian setelah membabarkan tentang 2 ekstrim, kemudian Buddha menjelaskan
bahwa dua ekstrim tersebut harus ditinggalkan dan kita harus menempuh jalan tengah. Ya, dengan menempuh jalan tengah yang tidak lain adalah jalan mulia yang berfaktor 8 tadi, maka akan muncul yang disebut akan membawa kita kepada visi, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, setelah menjelaskan tentang jalan mulia yang berfaktor 8 ya, atau jalan tengah tadi, ya, Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Ya. Nah, hingga sampai di situ, ya, Buddha tidak menyatakan bahwa beliau telah mencapai tingkat sama Sang Buddha. Jadi beliau kemudian meneruskan pembahasannya bahwa setelah memahami dari 4 kebenaran mulia tadi, maka ada yang disebut tiga fase, 3 siklus dengan 12 aspeknya. Nah, maka Buddha mengatakan sebelum 3 siklus dan 12 aspeknya ini, disebut di pariwata dwadasakara ini, sebelum 12 aspek ini diketahui, ya, maka beliau tidak pernah menyatakan dirinya bahwa beliau telah mencapai tingkat kebuddhaan. Nah, demikian pula seseorang yogi, ya, hanya setelah mereka mengetahui 4 kebenaran mulia ini, ya, dalam 3 siklus dan 12 aspeknya, maka dia mencapai tingkat kesucian yang sesungguhnya. Sebelum memahami 4 kebenaran mulia ini dalam 3 siklus dan 12 aspeknya, dia belum mencapai tingkat kesucian. Jadi maka 4 kebenaran mulia ini merupakan inti dari ajaran Buddha. Itulah maka dikatakan, ya, Catusaca Winimoto Dhammo Namanati, dikatakan demikian. Bahwa di dalam ajaran Buddha ini, Catusaca Winimoto, yang Winimuta adalah terbebas, terlepas dari Catusaca, dari 4 kebenaran. Ya. Dhammo Namanati, tidak ada dhamma. Jadi kita artikan tidak ada dhamma. Ya, di dalam ajaran Buddha ini tidak ada dhamma yang diajarkan oleh Buddha yang terlepas dari pembahasan atau tentang 4 kebenaran mulia. Semua ajaran Buddha, ketika Buddha memberikan ceramahnya, ya, selalu memiliki esens sebetulnya berkenaan dengan 4 kebenaran mulia ini. Jadi di seluruh ajaran di dalam Sutta Abhidhamma, ya, yang diajarkan di situ, maka selalu berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Ya, selama 45 tahun Buddha mengajarkan apa? Mengajarkan 4 kebenaran mulia ini. Berulang kali setiap hari diajarkan demikian. Ya. Nah, maka 4 kebenaran mulia ini ya harus dipahami dengan 3 fasenya. Tipariwata, 3 siklus, 2 dasakara, 2 dasa akara. 2 dasa adalah 12. Akara adalah aspek. 12 aspeknya. Jadi yang pertama adalah kebenaran mulia yang pertama, ya, kebenaran mulia tentang dukkha. Ini juga harus dipahami dalam 3 fase. Kebenaran mulia yang kedua dipahami dalam 3 fase, 3 siklus. Kebenaran mulia yang ketiga dalam 3 siklus, kebenaran mulia yang keempat dalam 3 siklus. Jadi masing-masing dari kebenaran mulia harus dipahami dalam 3 siklus, 3 fase. Sehingga ya 4 kali 3, jadi ada dalam 12 aspek. Ya. Nah, 3 siklus itu adalah disebut sacanyana. Ya. Sacanyana adalah pengetahuan tentang kebenaran mulia tadi. Ya, sacanyana. Yang kedua adalah disebut kicanyana.
Kicanyana adalah pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian katanyana, yang ketiga adalah katanyana adalah pengetahuan tentang apa yang sudah dilakukan. Jadi dari masing-masing kebenaran mulia tadi, maka kita harus memahaminya dari segi sacanyana, dari segi pengetahuan tentang kebenaran mulia itu sendiri, dari segi kicanyana, dari segi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dengan kebenaran mulia tadi, dan dari segi katanyana, dari segi pengetahuan tentang apa yang sudah dilakukan dengan 4 kebenaran mulia tadi. Hanya dengan mengetahui ini, maka seseorang memahami 4 kebenaran mulia secara sesungguhnya berdasarkan pengalaman, katakan demikian. Ya. Nah, kebenaran mulia yang pertama, ya duka saja. Maka di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha mengatakan idang dukang Arya Sacanti me bhikkhave. Ya pube ananusutesu damesu cakung udapadi nyanang udapadi banyak udapadi wija udapadi aloko udapadi. Buddha mengatakan demikian. Idang dukang Arya Sacang. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan sacanyana. Di situ Buddha menegaskan bahwa jelas bahwa melihat bahwa 5 gugus kehidupan itu adalah sebagai duka. Benar-benar sebagai suatu penderitaan atau suatu duka. Dan pengetahuan tentang 5 gugus kehidupan bahwa dia merupakan sungguh suatu duka, ya ini adalah yang disebut sacanyana. Nah, bagaimana mencapainya tentunya adalah tidak lepas lagi dari apa yang dilakukan di dalam pengembangan vipassana itu. Ya, bagi kita sendiri juga di dalam kita berlatih meditasi, apa yang kita amati ya selama kita bervipassana adalah 5 gugus kehidupan tadi. Jadi sacanyana di sini ya terjadi sebetulnya sebelum kita mencapai magga, sudah kita juga mengetahui secara apa? Ya, secara baik kita membaca atau kita mendengarkan. Ya. Dan dia juga akan terjadi kapan? Terjadi setelah kita mencapai dan juga ketika mencapai. Jadi pengetahuan tentang duka ya kita pahami ya sebelum kita berlatih, katakanlah kita memahami ya. Kemudian ketika kita mencapai, kita memahami secara langsung dan setelah mencapai kita memahami melalui pengetahuan tentang peninjauan kembali atau pacawikana nyana. Ya, jadi ini harus diketahui demikian. Ya. Nah, kemudian kicanyana, apa yang harus dilakukan berkenaan dengan kebenaran mulia yang pertama. Yang dikatakan di situ, ya idang kopana bhikkhave, idang duka Arya Sacang parinyeyanti me bhikkhave. Ya, kebenaran mulia yang pertama ini ya parinyeyanti ya harus dipahami. Jadi kebenaran mulia tentang duka, apa yang harus dilakukan tentang kebenaran mulia tentang duka? Kita harus memahaminya. Memahaminya berdasarkan pengalaman langsung, berdasarkan latihan dari vipassana ini. Jadi kita harus memahaminya, disebut parinyeya. Kita mau mendapatkan penembusan, ya maka di situ disebut sebagai ya parinya patiweda, penembusan ya tentang pemahaman tentang kebenaran mulia yang pertama tadi. Jadi parinya patiweda. Ya. Jadi itu apa yang harus kita lakukan dengan kebenaran mulia yang pertama. Dan satu lagi adalah katanya
Katanya apa yang telah kita lakukan. Nah, kita mengetahui secara pasti bahwa kebenaran mulia tentang duka itu ya telah kita pahami. Ya, idang dukang Arya Sacang parinyatan ya, bahwa telah memahaminya. Jadi Buddha mengatakan demikian. Berkenaan dengan kebenaran mulia yang pertama, maka Buddha memahaminya, ya, mengetahui bahwa dia pertama adalah mengetahui bahwa dia 5 gugus kehidupan ini adalah suatu kebenaran. Maka beliau mengatakan sebagai sacanyana di situ. Kemudian bahwa 5 kebenaran, 5 gugus kehidupan ini ya harus diketahui, harus dipahami. Parinyeya. Ya, dan 5 gugus kehidupan ini telah diketahui. Ya, parinyata. Nah, maka dari masing-masing di situ setiap kali beliau mengatakan tentang sacanyana, kicanyana maupun katanyana, Buddha selalu mengatakan pube ananusu tesu damesu, bahwa pada dhamma ini pube ananusu tesu, sebelumnya saya belum pernah mendengarnya. Jadi di situ Buddha menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang bahwa 5 gugus kehidupan ini adalah duka, itu adalah atas pengetahuan yang beliau peroleh sendiri, bukan karena adanya guru yang mengajarkan kepada beliau. Maka dikatakan pube ananusu tesu damesu. Kemudian beliau mengatakan cakung udapadi. Ya, cakung udapadi muncullah, ya udapadi muncullah, caku adalah mata dalam pengertian melihat atau visi. Jadi ini adalah mirip dengan apa yang Buddha katakan di bagian awal sekali ketika Buddha mengatakan setelah menghindari 2 ekstrim ini, kemudian Tathagata mengetahui tentang jalan tengah, ya maka akan membawa pada caku karani, misalnya dikatakan demikian. Ada caku karani, nyana karani, upasamaya, abhinyaya, sambodaya, nibbanaya, samwadadi, demikian. Nah, di sini adalah mirip dengan yang di situ. Ya, di sini dikatakan cakung udapadi, muncullah. Ya, muncullah caku, muncullah visi atau penglihatan. Jadi kalau yang pertama kali dengan menghindari 2 ekstrim, kita menerapkan jalan tengah, maka akan membawa maka kita akan memperoleh caku, memperoleh visi. Nah, sekarang ya Buddha mengatakan bahwa setelah kita menjalankan ini, ya setelah menjalankan jalan yang berfaktor 8 dalam vipassana ini, maka dikatakan cakung udapadi muncullah caku, muncullah penglihatan, muncullah visi. Ya. Nyanang udapadi muncullah nyana, pengetahuan. Jadi ini sebetulnya memiliki arti sebetulnya, memiliki arti yang sama seperti apa yang telah beliau sebutkan pada bagian awal. Cakung udapadi, nyanang udapadi. Sekarang muncullah visi, muncullah pengetahuan. Ya. Kemudian panya udapadi. Ini sedikit berbeda, panya udapadi. Panya di sini adalah kebijaksanaan. Ya. Maka muncullah kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini, panya di sini adalah sebetulnya pengetahuan secara analitis tentang dalam berbagai segi lah, dalam berbagai hal. Jadi mengetahui 5 gugus kehidupan tadi dari berbagai segi, dari dia tadinya memahami sebagai karakteristiknya, fungsinya, ya manifestasinya sebab dekatnya saja, yaitu pembedaan nama dan rupa, mengetahui dia sebagai sebab dan akibat, mengetahui dia sebagai anicca, dukkha dan anatta, gitu dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah dikatakan panya udapadi, muncullah pengetahuan atau kebijaksanaan analitis ya dari beberapa segi tentang
tentang objek dari vipassana tadi. Ya, muncul demikian, memahami secara benar tentang 5 gugus kehidupan tadi. Ya, wija udapadi. Wija di sini adalah juga sebetulnya adalah pengetahuan juga. Maka wija di sini dalam pemahaman adalah pengetahuan penembusan. Ya. Jadi ini sama seperti di bagian awal ketika Buddha mengatakan sambodaya sangwatati. Ya. Jadi di sana dikatakan sambodaya sangwatati, membawa kepada penerangan disebutnya. Penerangan di situ dalam pengertian adalah pengetahuan penembusan. Nah di sini dalam 4 kebenaran mulia Buddha mengatakan wija udapadi, yang muncullah ini adalah pengetahuan penembusan. Jadi seperti sesuatu yang terhalang, ya kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang di sana. Seperti kenapa kita tidak memahami 5 kebenaran, 5 gugus kehidupan, karena terhalang, karena tertutup oleh moha, ya, oleh kegelapan batin. Nah maka ketika kegelapan batin tadi bisa ditembus, ya maka seperti kita bisa melihat apa yang ada di belakang sana. Kita bisa melihat 5 gugus kehidupan ini bahwa dia benar-benar sebagai dukkha, dan bahwa tanha adalah sebab dari dukkha, demikian. Memahami dengan sesungguhnya demikian. Maka itu disebut sebagai wija udapadi. Aloko udapadi. Aloka adalah cahaya terang, demikian aloka. Ya. Nah, maka pengetahuan ini diibaratkan sebagai suatu cahaya terang. Ya. Jadi karena kita mendapatkan pengetahuan, maka kita bisa melihatnya dengan sesungguhnya. Seperti kita mendapatkan suatu penerangan, mengetahui, melihat dengan sesungguhnya bahwa 5 gugus kehidupan tersebut adalah dukkha, bahwa 5 gugus kehidupan tadi adalah anicca, dukkha, dan anatta, demikian. Ya. Jadi beliau mengatakan demikian, berkenaan dengan sacanyana, ya, berkenaan dengan kicanyana, berkenaan dengan katanyana pada kebenaran mulia yang pertama ini, bahwa muncullah visi atau penglihatan, muncullah pengetahuan, muncullah kebijaksanaan, muncullah pengetahuan penembusan, dan muncullah cahaya. Jadi cahaya di situ dalam pengertian pengetahuan juga sebetulnya. Ya, jadi itu adalah kebenaran mulia yang pertama. Kebenaran yang mulia yang kedua tentang sebab dari dukkha. Maka Buddha mengatakan idang, ya, dukkha samudayang arya sacanti me bhikkhave. Para bhikkhu, ini adalah, ya, sebab atau asal mula dari dukkha. Kebenaran tentang asal mula dari dukkha. Ya, Buddha mengatakan demikian. Pube ananusute sudah misu. Sebelumnya hal ini ya belum pernah saya dengar sebelumnya. Maka muncullah visi, muncullah pengetahuan, muncullah kebijaksanaan, muncullah pengetahuan penembusan, muncullah cahaya. Beliau mengatakan demikian. Mengetahui dengan pasti bahwa ada kebenaran tentang asal mula dari dukkha tadi. Nah, apa yang dilakukan? Harus dilakukan tentang kebenaran mulia yang kedua. Maka dikatakan tangko panidang dukkha samudayang arya sacang, ya, pahata banti me bhikkhave. Oh para bhikkhu, ya, berkenaan dengan kebenaran mulia tentang asal mula dari dukkha, pahataba, maka ini harus dihilangkan. Jadi apa yang tugas kita, apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan kebenaran mulia yang kedua? Bahwa kebenaran mulia yang kedua itu harus dihilangkan.
Jadi ingat lagi bahwa kebenaran mulia yang kedua adalah tanha, ya, nafsu keserakahan. Bahwa nafsu keserakahan tersebut ya, harus dihilangkan. Jadi tugasnya adalah demikian. Nah, Buddha mengetahui bahwa tanha tersebut harus dihilangkan. Dan Buddha mengetahui tersebut bukan karena ada yang mengajarkan. Beliau mengetahui sendiri. Ya. Maka muncul disebut visi, muncul pengetahuan, muncul kebijaksanaan, pengetahuan penembusan, dan muncul cahaya terang tadi. Ya. Dan tangko panidang, duka samudayang Arya Sacang, parinya pahinanti me bikawe, para biku, ya, kebenaran mulia tentang asal mula dari duka ini, ya, telah dibuang, telah disingkirkan, telah dihilangkan. Nah, saya mengetahui itu dengan sendirinya. Buddha mengatakan demikian. Sehingga muncul visi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi berkenaan dengan pengetahuan tentang kebenaran mulia yang kedua, ya, sacanyana adalah melihat dengan sesungguhnya tentang kebenaran mulia tentang yang kedua, merealisasikannya, kemudian mengetahui bahwa kebenaran mulia yang kedua tersebut, tanha tersebut harus dihilangkan, dan tanha tersebut telah dihilangkan. Jadi itu adalah tahapan dari sacanyana, ya, kicanyana, dan katanyana demikian. Ya. Nah, di dalam jalan mulia yang berfaktor 8, ya, sebetulnya ada 3 tahap yang terbagi dari latihan dalam bentuk sila moralitas, dalam bentuk samadhi, dan dalam bentuk panya. Maka di sini adalah tanha tersebut sebetulnya juga ada dalam 3 tingkat sebetulnya. Itulah mengapa harus dihilangkan juga di dalam dengan 3 latihan tadi. Ya, maka tingkat disebut nafsu keserakahan atau sebetulnya kekotoran batin yang yang memotivasi, yang mendorong munculnya perbuatan secara fisik dan secara ucapan. Nah, maka jenis tanha semacam ini harus dihilangkan dengan bagaimana? Dengan kita menerapkan disiplin moral sila kita. Ya. Jadi itu adalah bentuk disebut bentuk witikama, bentuk pelanggaran. Maka agar kita tidak melakukan pelanggaran, agar kita bisa murni dari pelanggaran disiplin moral, agar kita menghindari pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya, maka kita menghindarinya, ya, menghilangkannya dengan kita menerapkan disiplin moral. Ya. Jadi itu adalah tahapan dari atau bagian dari sila kanda. Nah, kemudian berkenaan dengan tanha, berkenaan dengan nafsu keserakahan yang menyebabkan gangguan di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Ya, jadi menyebabkan karena adanya sesuatu kondisi yang menyebabkan pikiran kita ini menjadi muncul suatu keserakahan masih dalam bentuk batin, dalam bentuk mental, maka hal tersebut harus dihilangkan dengan pelatihan konsentrasi, dikatakan demikian. Ya, jadi maka dalam bentuk yang disebut pariyutana kilesa, bentuk tanha atau kekotoran batin yang bersifat gangguan, menggoda masih di dalam batin kita, maka itu harus dikikis, dihilangkan dengan berlatih konsentrasi. Nah, namun demikian pelatihan konsentrasi saja, ya, atau dalam arti kita melatih samatha, ketenangan batin,
Maka samatha tidak bisa menghapus atau mengikis kekotoran batin yang bersifat gangguan atau pariyutana ini. Dia hanya bersifat menekannya saja. Jadi selama kita berlatih meditasi, konsentrasi, dan kita mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi, maka konsentrasi yang tinggi tadi mampu menekan tanha atau kekotoran batin tadi, sehingga kekotoran batin tadi tidak muncul lagi. Maka dalam saat itu ya kita mendapatkan ketenangan di situ. Itulah maka disebut sebagai samatha bhavana, meditasi samatha, karena ketenangan itu dicapai ketika konsentrasi kita tinggi, dan ketika konsentrasi tinggi tersebut mampu menekan kekotoran batin atau tanha tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah anusaya kilesa. Maka anusaya kilesa ini atau kekotoran batin yang bersifat laten, ya, maka dikatakan dia hanya bisa sebetulnya dikikis oleh magacita. Jadi dia hanya bisa dikikis oleh kesadaran atau pengetahuan tentang jalan. Ya. Nah, vipassana sebetulnya tidak bisa mengikis di situ. Namun demikian dalam taraf tertentu bagaimana kita bisa mencapai magga, cita magganya, nah tentunya kita harus menjalankan vipassana. Nah, di dalam kita menjalankan vipassana, ya, selama kita menjalankan vipassana dan mampu melihat, memahami 5 gugus kehidupan tadi sebagai anicca, dukkha, dan anatta, maka pada saat itu, maka kita juga bebas dari tanha. Ya, ketika kita memahami 5 gugus kehidupan sebagai anicca, dukkha, dan anatta, maka kita dikatakan bebas dari tanha dan kekotoran batin yang lainnya. Namun demikian pencapaian tersebut adalah pencapaian yang bersifat sementara. Maka itulah pencapaian penghentian dari tanha dengan vipassana dikatakan sebagai tadangga nirodha, sebagai penghentian secara sementara, bukan penghentian secara tuntas. Ya. Jadi penghentian secara tuntas hanya dicapai ketika seseorang mencapai ya magacita atau magganyana. Ya. Nah, kemudian berkenaan dengan kebenaran mulia yang ketiga, ya, nirodha saca. Buddha juga mengatakan idang dukkha nirodhang ya arya sacang. Ya, ini adalah kebenaran mulia tentang terhentinya atau akhir dari dukkha. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang menunjukkan tentang sacanyana, tentang pengetahuan tentang kebenaran. Jadi Buddha menyatakan bahwa ya hal tersebut adalah kebenaran tentang akhir dari penderitaan. Ya, melihat sendiri tentang akhir dari penderitaan. Kemudian kicanyana adalah apa yang harus dilakukan dengan kebenaran mulia yang ketiga. Buddha mengatakan tangko panidang ya dukkha nirodhang arya sacang sacikataban, ya, sacikataban di ime bhikkhave. Jadi para bhikkhu ya berkenaan dengan kebenaran mulia yang ketiga ini, ya, sacikataba ini yang harus direalisasikan. Bahwa kebenaran mulia yang ketiga, ya akhir dari dukkha atau nibbana itu, ini yang harus direalisasikan. Jadi apa tugas kita berkenaan dengan kebenaran mulia tentang ketiga? Kita harus merealisasikan. Ya, maka tidak dikatakan kebenaran mulia yang ketiga untuk diketahui, tidak. Kebenaran mulia ketiga untuk dihilangkan juga tidak. Tetapi kebenaran mulia yang ketiga adalah untuk direalisasikan. Ya. Kebenaran mulia yang kedua adalah bukan untuk diketahui. Tetapi kebenaran mulia yang kedua adalah untuk dihilangkan. Ya.
Kebenaran mulia yang pertama adalah bukan untuk direalisasikan, tetapi kebenaran mulia yang pertama adalah untuk dipahami. Jadi masing-masing memiliki fungsi apa yang harus dilakukan di situ. Ya. Jadi kebenaran mulia yang ketiga adalah untuk direalisasikan, untuk dicapai, dipahami dan dicapai. Dan tangko panidang duka nirodang Arya Sacang, ya, saci kata bandi mebikawe. Saci katandi mebikawe. Kebenaran mulia yang ketiga tentang akhir dari duka ini yang telah direalisasikan. Nah, maka Buddha mengatakan pupe ananusu tesu damesu cakung udapadi nyanang udapadi panya udapadi wija udapadi aloku udapadi. Jadi demikian pula dengan kebenaran mulia yang ketiga, ya, mengetahuinya dia sebagai pengetahuan kebenaran, kemudian yang harus dilakukan dan yang harus direalisasikan dan yang telah direalisasikan. Dan semua itu, ya, bukan karena ada guru yang mengajar, bukan karena mendengar seseorang lain memberitahukannya, tetapi Buddha mengetahuinya sendiri. Ya, ketika telah melakukan itu, maka muncullah visi, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan, penembusan, dan cahaya terang tadi. Ya, itu yang terjadi, apa yang dipahami berkenaan dengan kebenaran mulia yang ketiga. Berkenaan dengan kebenaran mulia yang keempat, Buddha mengatakan idang duka nirodang gamini padipada arya sacandi me bikawe. Ini adalah pernyataan tentang sacanyana, pernyataan tentang pengetahuan kebenaran, tentang, ya, jalan mulia yang berfaktor 8 itu sebagai jalan menuju akhir dari penderitaan atau terhentinya penderitaan. Ya, pernyataan begitu. Kemudian tangko panidang duka niroda gamini padipada arya sacang bawe tabandi me bikawe. Ya, bahwa jalan menuju akhir dari penderitaan bawe taba harus dikembangkan. Jadi bukan direalisasikan, bukan diketahui, bukan dihilangkan, tetapi adalah untuk dikembangkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Wah, jalan mulia yang berfaktor 8 itu harus dikembangkan. Ya. Jalan menuju akhir dari penderitaan tersebut harus dikembangkan. Dan jalan yang telah dikembangkan, tangko panidang duka niroda gamini padipadang arya sacang, ya, bawi tantik me bikawi. Oh para biku, ini adalah jalan menuju akhir dari penderitaan yang telah dikembangkan. Ya, kemudian muncul menyatakan bahwa hal tersebut belum pernah terdengar sebelumnya, belum pernah didengarkan sebelumnya. Kemudian muncullah pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi di setiap kebenaran mulia dia memiliki 3 fase, ya, sacanyana, kicanyana, dan katanyana. Ya. Jadi karena dilakukan demikian, ya, kemudian mengetahui bahwa kebenaran mulia yang pertama tadi, ya, harus dipahami dan telah dipahami, kemudian mengetahui tentang kebenaran mulia yang kedua, kebenaran mulia kedua tadi harus dihilangkan dan telah dihilangkan, ya, mengetahui kebenaran mulia tentang akhir dari duka, bahwa kebenaran mulia akhir dari duka tadi untuk direalisasikan dan telah direalisasikan. Ya, kemudian mengetahui pengetahuan tentang kebenaran mulia tentang akhir, tentang jalan menuju akhir dari duka. Ya, kemudian bahwa hal tersebut harus dikembangkan dan telah dikembangkan. Maka inilah ada yang disebut sebagai Tipariwata 2 dasakara. Ya, bahwa dalam 3 fase dan 12 aspeknya, bahwa betul-betul semuanya ini telah dipahami dan telah dilaksanakan oleh Buddha. Nah, maka dengan
dengan mengetahui semua hal itu, maka Buddha baru menyatakan bahwa nyananca paname dasanang udapadi. Ya. Nyananca paname dasanang udapadi. Maka muncullah, dasana adalah melihat di sini. Muncullah dasanang udapadi, muncullah penglihatan visi dalam bentuk pengetahuan penembusan yang sesungguhnya tentang 4 kebenaran mulia tadi. Aku pahami wimudi. Maka saya terbebas. Ya, saya terbebas dengan sudah tidak ada tanpa kemelekatan tadi. Ya, tanpa kemelekatan lagi terhadap kehidupan ini. Maka ayamanti majati ini adalah akhir dari penderitaan, dari kelahiran. Nati dani puna bau, maka tidak ada kelahiran lagi. Maka jadi setelah memahami 4 kebenaran mulia tadi dengan dalam 3 fase dan 12 aspek, maka baru ya Buddha mengatakan bahwa saya sudah betul-betul terbebas dari kemelekatan tadi, tidak ada ikatan lagi. Dan ini adalah kelahiran yang terakhir antimajati, nati ibani punapau, tidak ada kelahiran kembali. Ini adalah pernyataan bahwa beliau telah mencapai, telah menyelesaikan tugas di dalam siklus samsara yang sedemikian panjangnya ini. Ya. Nah, maka sebetulnya itu adalah akhir dari Dhammacakkappavattana Sutta. Hanya disebutkan selebihnya adalah ketika Buddha memahami bahwa di antara 5 petapa yang mendengarkan bahwa Bante Kondanya yang tertua adalah telah memahami, mendapatkan penembusan tentang 4 kebenaran mulia tadi. Jadi di situ Buddha menyatakan bahwa sebetulnya Bante Kondanya telah mencapai tingkat pemasuk arus atau sotapadi. Jadi belum mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi ketika Dhammacakkappavattana Sutta tadi dijelaskan, dibabarkan oleh Buddha dan berakhir, maka pada saat itu ya Bante Kondanya bisa merealisasikan pencapaian tingkat kesucian yang pertama. Dan di dalam kitab ulasan dari Milinda Panha disebutkan bahwa yang mendengar manusia memang hanya 5. Dari 5 tersebut hanya Bante Kondanya yang mencapai tingkat kesucian yang pertama, merealisasikan tingkat kesucian. Namun demikian para Brahma dan Dewa juga mendengarkan sebetulnya. Maka dikatakan di kitab ulasan tersebut dikatakan bahwa ada 18 koti. 18 koti itu 180 juta Brahma yang mencapai karena mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta tadi, ya mencapai tingkat kesucian. Dan para dewa yang tidak terhitung jumlahnya juga merealisasikan tingkat kesucian. Dikatakan demikian. Jadi itu adalah sebetulnya akhir dari Dhammacakkappavattana Sutta, hanya di situ. Dan di dalam Vinaya Pitaka sedikit diperpanjang dengan pembahasan tentang pencapaian dari 4 biku yang lainnya. Ya, bahwa setelah Bante Kondanya mencapai, kemudian pada hari berikutnya di dalam Vinaya disebutkan 3 biku yang lainnya pergi berkeliling untuk menerima dana makanan, sementara Buddha memberikan penjelasan kepada biku yang lainnya, gitu, 2 biku yang lainnya demikian. Nah, ketika dijelaskan demikian, maka yang pertama adalah Wapa dan Badia, Bante Wapa dan Bante Badia, akhirnya mampu merealisasikan pencapaian tingkat sucian yang pertama. Ya. Nah, kemudian
mereka juga menjadi biku, akhirnya mohon ditahbiskan menjadi biku. Kemudian pada hari berikutnya lagi ya bergantian. Jadi mungkin Bante Kondanya, Bante Wapa dan Bante Badia pergi menerima dana makanan, sementara Buddha memberikan penjelasan tentang Dhammacakkappavattana Sutta ini lagi kepada Bante Mahanama dan Asaji, yang akhirnya juga bisa merealisasikan tingkat kesucian yang pertama. Jadi akhirnya 5 petapa tadi ya bersama Buddha berarti ada 6 orang arahanta ya pada waktu itu. Ya, jadi terutama adalah setelah dibabarkannya Dhammacakkappavattana Sutta, kemudian pada hari kelima ya Buddha membabarkan Anatta Lakkhana Sutta. Jadi di situ sebetulnya pencapaian tingkat kesucian arahantanya. Jadi pencapaian tingkat kesucian pertama Sotapati pertama adalah Bante Kondanya, kemudian Bante Wapa dan Badia, kemudian Bante Mahanama dan Asaji. Tetapi pada hari kelima Buddha mengundang 5 petapa tadi untuk mendengarkan bersama-sama tentang Anatta Lakkhana Sutta. Sutta berkenaan dengan karakteristik anatta, tanpa inti, tanpa diri, tanpa inti. Ketika membabarkan itu, maka kemudian 5 petapa tadi mampu merealisasikan tingkat kesucian arahata. Ya. Nah itu saudara-saudara sekalian, jadi selama beberapa lebih dari 10 kali saya hitung sudah 16 kali Dhammatalk. Jadi kita menyelesaikan Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi semoga ya seperti halnya ya para 5 bhikkhu tadi yang mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta, memberikan usaha di dalam latihannya sehingga mampu mencapai merealisasikan tingkat-tingkat kesucian. Maka semoga saudara-saudari sekalian juga dengan memahami Dhammacakkappavattana Sutta ini menerapkan jalan mulia yang berfaktor 8 di dalam praktek vipassana saudara-saudari sekalian. Semoga saudara mampu ya memahami kebenaran mulia yang pertama, menghilangkan kebenaran mulia yang kedua, merealisasikan kebenaran mulia yang ketiga, dan mengembangkan kebenaran mulia yang keempat, sehingga sungguh-sungguh saudara-saudari sekalian bisa merealisasikan mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana.